mereka betul-betul menyebut itu sebagai Rob mereka. Misalnya yang sering saya dengar itu bahwa kata Rob itu padanan dari kata Adon atau Robbul, padanan dari kata Adonai. Misalnya Robbu Musa atau Robbi Musa, artinya Tuhannya Musa. Kemudian mereka sering juga mengatakan Wallah atau Allah begitu. Dan seperti yang terjadi pada apa itu namanya Targum, terjemahan dari Sadia Gaon, di situ ada penterjemahan dan ditulis kata Allah di situ, Romualdo. Boleh ini share Ya, screen? silakan. Oke. Nah, nanti dulu Bang Yuda biar ditanggapi dulu. Artinya bahwa simpan dulu Oke. share screen-nya nanti setelah kita lihat. Jadi gini Pak Romo. Romo ini mengatakan bahwa Allah itu tapi ini pra-Islam ya. Pra-Islam ya. Pra-Islam. Pra-Islam ini bisa dikatakan pra-Islam. Iya, pra-Islam bisa dikatakan Allah itu Tuhan. Tuhan yang disebutkan oleh orang-orang Arab, ya nama diri Tuhan yang disebut. Kemudian terlepas dari para orang-orang pra-Islam ini menyematkannya kepada artinya gini, yang tadi saya katakan pada Pak Hendritan itu misalkan gini, bahwa ini loh wujudnya Allah gitu. Wujudnya Allah itu misalkan Lat, Uzza atau apa saja patung-patung disematkan pada berhala-berhala. Saya rasa itu dibenarkan. Ada yang mengatakan ini anaknya Allah, misalkan ini patungnya, ini apalagi pokoknya. Jadi pra-Islam itu mereka menggambarkan, tapi ini memang ada, saya yakin Romo ya, mohon maaf. Jadi seperti yang dijelaskan Bang Yuda, ada yang menggunakan Allah, akan tetapi orang-orang tersebut juga monoteis, artinya memahaminya dengan bahwa Allah itu tidak dilihat, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diwujudkan dengan apapun gitu. Ya sama halnya ketika kan contoh ya era Musa. Musa ini kan misalkan katakan Tuhannya Musa itu ada umatnya Musa ini ada yang menginginkan melihat Tuhannya Musa gitu. Kemudian dia mewujudkannya dalam bentuk anak sapi, patung anak sapi gitu kan contohnya. Artinya itu disematkan. Jadi artinya ada dua sisi yang tetap masih memegang Allah itu dalam ini dalam apa namanya dalam konteks yang sebenarnya yang sesungguhnya monoteis, tetapi ada juga yang menggambarkan sebagaimana umatnya Musa saat itu menggambarkannya Tuhannya Musa itu dengan patung anak sapi ketika mereka ingin melihatnya gitu ya. Ini yang versi Bible. Kalau dalam versi Al-Quran itu mereka ingin melihat Allah dan kemudian mewujudkannya dalam patung sapi begitu. Kira-kira Romo gimana? Bisa dijelaskan apa yang dengan Bang Yuda tadi itu? Iya, jadi betul ya, kalau pra-Islam itu kan muncul dulu Yahudi di Arab dan Kristen di Arab ya. Bahkan gereja Assyria kami itu kan pertama kali itu di Irak ya. Lalu dia menyebar nih Irak, Iran ya, tanah Arab ya, Saudi Arabia sekarang gitu kan sampai ke Jepang, ke Cina. Jadi Yahudi dan Kristen di Arab memang pada saat mereka menyebut Allah atau Allah itu mengacunya kepada sesembahan monoteis ya, bukan yang disembah yang di saat itu ya disebut dewa sama Dr. Reza Aslan itu dewa langit atau dewa hujan gitu, bukan kepada itu gitu. Jadi bagi mereka sosok kata Allah itu bukan nama generik, jadi kata umum ya, kata yang gelar gitu kan. Kalau di Indonesia itu Tuhan. Itu memang benar ya. Hanya begini saudara-saudara ya, perhatikan. Di zaman itu ya, di zaman itu yang namanya studi tentang arkeologi itu kan nggak seperti sekarang.
arkeologi tentang Arab Kanaan itu baru muncul ya. Itu abad 20 sampai sekarang ya. Baru akhirnya terkuak gitu sosok-sosok ini berdasarkan data arkeologi ya. Siapa itu Allah ya, siapa itu Yahweh, siapa itu El. Itu ternyata ya dewa-dewa yang disembah oleh masyarakat-masyarakat kuno. Gitu. Kalau El itu adalah dewa tertinggi Kanaan. Di tanah Kanaan itu mereka penyembah banyak dewa. Ada 3 dewa yang terbesar. Yang paling tinggi itu dewa El, dewa langit. Nah, Yehova atau Yah ini ya itu adalah dewa vulkanik. Saudara bisa pelajari bukunya Dr. Mark Smith, lalu Dr. John Day ya. Ada lagi Nahum Sarna atau yang lain ya. Nah, Kristen Hay juga mengupas hal ini. Jadi ini sosok nama dewa-dewa. Nah, begitu bangsa Israel muncul dengan ajarannya, ini diadopsi. Tapi pada saat diadopsi ini terjadi namanya demitologisasi. Demitologisasi itu artinya kayak gini. Dia tuh mengosongkan makna aslinya, lalu mengisi dengan makna baru. Ya, makna barunya apa? Ya sesuai ajaran mereka yang tertuang di dalam kitab sucinya. Jadi dewa El itu udah bukan lagi dewa Kanaan, tapi itu adalah sesembahannya bangsa Israel. Yah itu jadi dimodifikasi menjadi Yehova gitu kan. Nah, Tuhan yang tadinya 2 sesembahan jadi 1, El Yehova gitu. Oke, jadi terjadi pembersihan Romo ya, betul, pembersihan. Sebagaimana gitu. Ketika datangnya Islam, dilakukan pembersihan dari jadi yang dilakukan sama Muhammad ya, itu juga sama ya. Jadi dia tahu nih sebenarnya nama sesembahan itu kan banyak gitu kan, tapi dia pilih 1 ya, yaitu Allah, lalu dia bersihin, dia masukin makna yang baru. Makna yang baru seperti apa? Ya yang tertulis ini loh di dalam ajaran Islam gitu. Ada 99 nama, ada maha inilah, maha ini. Itulah sosok sesembahan kaum muslim. Jadi muslim ini tidak lagi menyembah dewa yang disebutin sama dokter Reza Aslan tadi yang dia bilang itu dewa langit, dewa pengairan, dewa hujan. Enggak. Jadi ini diadopsi, itu namanya demitologisasi. Termasuk redefinisi gitu ya. Redefinisi, betul gitu loh. Itu betul gitu. Nah, makanya ya sekarang ini ya di Arab sendiri itu begitu tahu arkeolog kayak begini ya, data arkeolog seperti ini, asal usulnya ini Allah ini adalah ya dewa sebenarnya gitu kan. Ada yang bilang dewa bulan seperti Dr. Rafat Tamiri gitu kan. Nah, mereka ini akhirnya memilih terjemahan Bible bahasa Arab yang menghilangkan nama Allah ini. Karena bagi mereka itu nama. Jadi kekristenan di Arab itu terbelah 2, sama kayak di Indonesia. Ya, ada yang nggak mau lagi gitu kan menyebut-nyebut atau menyembah Allah ini. Karena kita harus hormati, bagi mereka ini adalah nama sesembahan dulu nih yang pra-Islam ini gitu. Nggak boleh gitu. Kalau ada Kristen yang ngotot menyembah nggak apa-apa. Ya, karena bagi mereka ya itu tadi ya. Mereka tuh pada saat mereka ada gitu, ilmu arkeologi itu kan belum sampai ke arah situ, mereka nggak tahu gitu kan. Allah ini dipikir itu seperti Allah, seperti El gitu kan. Padahal ini dua sosok yang berbeda. Kalau kita baca ya syahadatnya Muslim itu gampang ya. Yang kalimat yang pertama kan la ilallah. Tiada Tuhan, ya kan? Nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, ilah ini kan Tuhan. Tidak ada sesembahan, Pak. Iya, tiada sesembahan. Sesembahan. Tidak ada sesembahan atau tiada Tuhan gitu. Secara harfiahnya tiada sesembahan.
kalau secara maknawiyah tiada Tuhan yang berhak disembah gitu loh, Romo. Iya. Kalau Di mengartikannya. dalam KBBI, Pak, kalau kita lihat Tuhan dan sesembahan itu sama. Iya. Ya. KBBI kita. Nah, kita mengacu pada KBBI ya. Tiada Tuhan atau tiada sesembahan. Nah, namanya siapa sih Tuhan sesembahan ini? Allah. Iya kan? Iya. Allah itu. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau misalnya si umat Zoroaster ya, tiada Tuhan selain Mazda. Ya kan? Itu umat Zoroaster gitu. Jadi beda-beda gitu. Ini yang monoteis juga Zoroaster. Ya, Mandean ini saya juga share, kayak gitu. share KBBI-nya ya Romo, supaya artinya masyarakat itu tahu ya. Share sambil Romo bicara menjelaskan ini. Boleh gitu kan. Kata Tuhan artinya adalah sesuatu yang disembah. Yang disembah oleh umat manusia. Nah, ini Allah atau Allah ya. Perhatikan itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa disembah oleh orang-orang beriman, ya kan? Ya. Nah, kemudian itu ya awalnya itu nama. Makanya orang itu jangan heran gitu kan. Iya. Itu adalah nama. Kalau misalnya gini, Budi berdoa kepada Tuhan Allah atau Tuhan Allah setiap hari. Titik gitu ya. Iya. Itu orang Buddha, orang Hindu tahu nih si Budi ini pasti dia Muslim. Gitu betul, loh. Kalau kalimatnya Budi berdoa kepada Tuhan Yesus. Kristen. Berarti Kristen dia betul gitu. Karena artinya apa? Tuhan Allah, Tuhan yang bernama Allah, Tuhan Yesus, Tuhan yang bernama Yesus. Kemudian gitu, kan? Budi berdoa kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa misalkan ya. Makanya itu berarti ya, Hindu itu. Makanya teman-teman dari LAI ini begitu saya ngomong aturan, mereka kembali lagi tuh kayak Pak Hendritan tadi ya. Kembali lagi ke Kristen Arab, Ya ampun ya. Kristen Arab itu jadi patokan sih gitu kan. Iya. Yang namanya rohaniawan ya. Itu bukan ranahnya gitu untuk membahas arkeolog gitu apa segala macam itu. Mungkin karena ini Romo, mereka sudah ingin mempertahankan sesuatu yang sudah salah kaprah gitu ya. Padahal karena di dalam alam bawah sadar mereka ya, dari kecil itu diajarin untuk menyembah Allah. Ada banyak lagu di gereja ya. Itu Allah kayak ada Allah mengerti, Allah peduli. Nah, itu satu lagu yang bagus ya. Nah, itu kalau udah kerekam ya, masuk ke dalam alam bawah sadar, itu digorok leher mereka juga mereka mempertahankan itu gitu. Jadi itu hal yang wajar. Nah, makanya edukasi tentang ini itu mesti dilakukan berlanjut terus gitu ya. Karena tapi mereka ini udah dari kakek mereka loh, 1974. Kalau edukasi tanpa mengawali dari sebuah buku kan tidak bisa, dari sebuah kitabnya gitu. Artinya perubahan kitab dilakukan, ya, maksudnya perubahan terjemahannya ini dilakukan, kemudian baru melakukan edukasi untuk berkelanjutan ya gitu. Makanya ya itu betul ya. Makanya saya juga diskusi karena akar masalahnya kan di LAI. Kalau LAI nggak mau mengubah, nggak ada aturan ya di Indonesia gitu. Salah menerjemahkan satu kata didenda kurungan 3 bulan atau satu kata didenda 10 juta gitu. Nah, kalau ada aturan kayak gitu udah penjara mereka semua. Ya kan? Indah, artinya gini enak juga. Iya betul juga. Enak loh kalau salah terjemahan, kalau misalnya nih ya saya nih menerjemahkan gitu kan. I have one elephant. Saya memiliki satu gajah, itu kan harusnya kan gitu ya. Saya memiliki satu gajah. Saya ganti tuh gajah jadi kerupuk gitu kan. Karena saya punya jemaat ada 2 juta. Saya bilang itu kerupuk gitu. Akhirnya mereka bilang itu ya kerupuk. Kalau mau ngelihat kerupuk kemana? Ke kebun binatang. Kerupuk ada belainya gini. Dia akan beda sendiri nih jemaat saya. Dan kalau dibilangin ya,
Enggak, itu bukan kerupuk, itu gajah. Enggak, itu kerupuk gitu. Kamu lihat di kamus, enggak, itu kerupuk gitu. Yang ngajarin siapa? Ini uskup saya tuh, Romo Aldo. Itu tuh. Karena diajar sama rohaniawan dan mereka pikir tuh rohaniawan udah suci banget gitu kan. Ya udah deh. Iya. Akhirnya ke Ini bawah. ini bisa dilihat makna Tuhan ya. Tuhan yang sudah disepakati bangsa Indonesia ya. Artinya kadang mereka mengukur hanya di kalangan YouTube atau kalangan Iya Zoom nih. gitu. Tetapi kita kan harus mengacu pada awam ya. Awam artinya mayoritas bangsa Indonesia sudah memahaminya demikian. Sehingga kalau hanya menjelaskan di ini saja apa di istilahnya YouTube atau apa itu enggak akan bisa melakukan perubahan ya. Melakukan perubahan. Harapan kita ya ini Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah atau sesembahan ya oleh manusia sebagai yang Iya. maha kuasa. Jadi sesuatu yang diyakini Iya. ini artinya generik kan. Jadi Tuhan Iya, bisa itu punya gelar nama. ini. Tuhan semua bisa punya nama Betul. menurut agama Jangan masing-masing. bilang siapa nama Allahmu. Lah, Allah itu adalah nama gitu. Iya kan, orang Kristen kan sering kayak gitu. Kenapa? betul Karena betul. diajarin sama LAI gitu. LAI ini Allah huruf besar semua, Allah huruf kecil semua, A-nya doang yang besar. Ini definisinya beda-beda. Nah, tadi Pak Pendeta tadi itu kan menjelaskan definisi Allah itu adalah sesembahan yang apa gitu. Iya, jadi Coba deh kumpulin ya. definisi Tuhan Saudara ini coba mau kumpulin disematkan Kristen. kepada Allah gitu. Coba saudara-saudara kumpulin ya. Gak usah banyak-banyak. 3 orang Kristen yang bacanya LAI. Suruh definisiin. Allah itu apa, Tuhan itu apa, Tuhan itu apa. Beda-beda deh pasti. Artinya karena ini mempertahankan salah kaprahnya tadi itu Romo ya. Iya. Iya. Saya terus terang aja. Itu baru sekali ini saya dengerin definisi Allah itu seperti itu tadi. Iya. Baru kali ini. Ini saya pernah masuk Zoom Kristen gitu. Dibombardir pertanyaan lah, disalah-salahin apa. Saya suruh gitu. Saya minta coba definisiin dulu deh. Kita kan ngomongin Allah, ngomongin Tuhan. Coba definisiin dulu gitu. Jangan ngomongin yang lain-lain dulu, definisikan dulu nih. Udah, definisinya aja beda-beda gitu. Kalau kita kan dari Sabang sampai Merauke, gajah itu apa? Lihat aja di kamus. Kalau nggak ngerti. Romo, saya mau berkelanjutan untuk pertanyaan. Artinya gini, follow up-nya atau tindak lanjut berikutnya ini menurut Romo itu sebaiknya gimana? Tadi ada yang mengatakan, loh ini ada ILT juga, apa tinggal pilih mana-mana yang mau terjemahan yang model yang menurut ILT atau menurut apa tadi tuh ya Bang Edo mengatakan ada terjemahan lain gitu. Akan tetapi kita melihatnya bahwa dominan. Artinya itu kan terjemahan-terjemahan yang tidak resmi ya. Mungkin resmi juga dikeluarkan oleh LAI, saya nggak tahu persis. Artinya disahkan LAI juga nggak tahu persis. Tetapi ini dominan bangsa Indonesia, terutama umat Kristen Indonesia itu kan menggunakan buku atau menggunakan kitabnya itu yang terjemahan LAI gitu ya. Bahkan termasuk yang ada di web pun rata-rata mengacunya pada LAI. Akan tetapi kembali lagi bahwa LAI telah mendefinisikan tersendiri kata Allah ini ya, yang sehingga dalam komunikasi lintas agama justru akan menimbulkan satu kerancuan ya Romo. Kira-kira apa tadi follow up-nya Romo, menurut Romo itu yang bagus itu gimana, Romo? Jadi follow up-nya itu saya pernah sebut tuh ada 3 ya. Jadi kayak gini ya. Kita nggak usah nungguin LAI ya, karena kita nggak bisa memaksa mereka untuk mengubah. Ya, mereka mau ubah syukur, kalau enggak ya sudah, ya kan. Tapi kan Romo mengatakan tadi jelas, akan mengakibatkan pembohongan publik gitu. Karena ingat ini bahwa dominan mereka saat ini mengacunya pada kitab yang
terjemahkan LAI. Oke lah, lanjutkan Romo. Katakan itu tidak, tapi trik atau saran-saran Romo itu gimana? Silakan lanjut. Sorry Pak Romo, tadi siapa Romo? Oke, ya langkah yang pertama ya bisa kayak gini ya, teman-teman undang dalam ruang diskusi akademisi penerjemah LAI, lalu saya terus ada akademisi Muslim di situ, sama guru bahasa Indonesia lah gitu, supaya bisa tukar pikiran, berdiskusi itu seperti apa sih menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia ini cuma satu loh. Nggak ada istilahnya bahasa Indonesia versi LAI itu nggak ada. Versi MUI itu nggak ada loh. Versi MUI itu nggak ada, iya. Versi NU nggak ada. Nggak ada. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu kan. Kalau LAI bilang, oh ini bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa LAI sendiri gitu kan, yang campuran antara apa sama bahasa Indonesia, ya silakan. Kamus tapi lah kalau maksudnya. Dia makanya KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi induknya ini bukan masalah kamus aja, Mas. Tapi ini masalah bahasa. Bahasa itu ya adalah bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu. Kita beda-beda nih. Kan sudah masuk dalam apa? Beda-beda. Ya. Tapi kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kalau bilang mobil ya mobil. Ya. Nggak bilang mobil itu yang dimakan kriuk-kriuk, kayak kerupuk gitu. Itu nggak ada itu. Dari Sabang sampai Merauke mobil ya mobil gitu kan. Pahamannya sama. Allah ya Allah, Allah ya Allah itu gitu kan. Jadi pemahaman kita mesti sama. Ini yang menyatukan kita. Iya, ini dulu Romo. Ini Romo. Ketika kita misalkan ya waktu mahasiswa itu kan membuat tesis atau membuat skripsi ya. Itu kan harus mengacu dengan KBBI. Jadi tidak boleh mendefinisikan tersendiri. Betul. Iya. Betul. Nah, terus gimana nanti misalkan dalam sekolah teologi gitu membuat skripsi? Nah, itu udah ngaco. Karena sekarang ini memang ya karena LAI ini kan dari 1974 tadi kan. Jadi orang-orang lulusan teologi juga ya belajar dari situ, bikin tulisan, bikin buku, khotbah juga, tulis di website, nulis tesis skripsinya mereka. Jadi salah-salah mereka.